Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong PLLCS dalam video problem catur. Iya, ini dia problemnya. Silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Untuk posisi buah putih, rajanya berada di G4, kemudian menteri di E1, benteng di D8, kemudian gajah berada di G2, lalu terakhir sebuah pion berada di E5. Sementara untuk posisi buah hitam, rajanya berada di G7, kemudian gajah di H6, lalu ditambah dengan dua pion yang saling berjejer, yaitu di G6 dan G5. Posisi pionnya sedikit terhalang raja ya. Untuk arah pion putih ke atas dan hitam ke bawah ya. Seperti biasa, putih melangkah duluan dan targetnya adalah 3 langkah mat untuk mematikan raja hitam. Oke Sobat Catur, sekarang silahkan pikirkan baik-baik, lalu temukan kunci jawabannya dan langkah pertamanya apa duluan ya. Biasa, untuk target 3 langkah mat ini, putih melangkah duluan. Usahakan jangan sampai langsung melihat kunci jawabannya ya di akhir video. Tes dulu kemampuan Anda sampai di mana. Jika waktunya serasa tidak cukup, silahkan hentikan dulu atau pause dulu video ini, lalu utak-atik. Setelah merasa yakin Anda dengan kunci jawabannya, silahkan samakan dengan kunci jawaban yang ada di akhir video. Ingat, jika Anda langsung melihat kunci jawabannya sebelum menemukan kuncinya, berarti Anda kalah. Itu saja ya. Oke, mulai dari sekarang silahkan pikirkan baik-baik. Oke Mas Bro, waktunya sudah selesai. Dan bagaimana menurut Anda tentang kualitas kesulitan problem catur ini? Tingkat kesulitannya maksudnya? Ya, semua itu tergantung skill dan kemampuan catur Anda ya. Seberapa lama Anda bisa memecahkan ini. Dan bila Anda cepat, ya tentunya ini adalah Anda hebat ya. Karena problem ini ya lumayan berat. Tapi mungkin saja buat Anda yang pernah melihat dan tahu kunci jawabannya, ini tidak akan lama-lama ya dibongkar kuncinya. Nah Sobat Catur, setelah ini seperti biasa mari kita lihat analisanya dulu ya. Mudah-mudahan setelah melihat analisa ini Anda mendapat gambaran ya. Karena terus terang di problem ini ada langkah pertama dan langkah kedua yang cukup berat, yang sulit diterima oleh akal biasa ya. Arahnya kok ke situ, ngapain ke sana gitu ya. Oke, sekarang mari kita mulai untuk analisanya yang pertama. Baik, di analisa yang pertama kita coba tes dengan langkah menteri ke B4. Tujuannya adalah mengepung lebih dekat dan mempersempit ruang gerak raja hitam. Setelah raja hitam bergeser ke F7, kemudian di langkah kedua menteri sekak ke B7. Dan raja hitam pun mau tidak mau akan turun ya selangkah, yaitu ke E6. Dan di langkah ketiga baru putih melakukan sekak oleh benteng ke E8. Ini checkmate ya. Itu akan lebih cepat ya. Dan ini salah jalan buat hitam. Rajanya jadi salah jalan. Jadi yang terbaik buat raja hitam adalah ketika menteri langkah pertamanya ke B4, maka raja hitam larinya ke H7. Apabila disekak oleh menteri ke B7 ataupun ke E7 di langkah kedua putih, maka raja hitam bisa menutupnya dan membloknya oleh gajah. Dan di langkah ketiganya putih tidak bisa melakukan sekak mat ya. Tidak ada jalan kemana. Oke, ini gagal buat analisa pertama. Baik, sekarang kita lanjut ke analisa yang kedua. Sekarang kita coba lagi oleh menteri di langkah pertama, yaitu ke F2. Lagi-lagi langkah terbaik buat raja hitam adalah bergeser ke H7, lalu menteri sekak ke F7, ditutup oleh gajah, diblok. Kemudian di langkah ketiga menteri melakukan sekak kembali ke G8 dan raja masih bisa lolos kabur
ke H6, dan ini pun juga gagal. Lanjut ke analisa yang ketiga. Sekarang kita coba di langkah pertama oleh gajah ke D5 dan memaksa raja hitam untuk bergeser kembali ke H7 karena tidak bisa ya kalau ke petak putih F7. Kemudian di langkah kedua putih benteng mencoba sekak ke D7, dan tentunya pasti ini gajah yang akan merintangi dan menghalangi dan memblok kembali ya ke G7. Tapi seandainya raja hitam pun lari ke H8, ini tetap tidak akan mat dalam 3 langkah ya. Putih pun mengalami kesulitan. Ya, putih gagal lagi ya. Baiklah sobat catur, sekarang kita kembali ke posisi awal dan saya rasa untuk analisanya cukup segitu saja ya. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran buat Anda. Baik sobat catur, setelah ini seperti biasa mari kita lihat dan kita bongkar bagaimana problem sulit ini, kunci jawabannya dan solusinya seperti apa. Ya, jika dari Anda ada yang mengatakan bahwa kuncinya adalah gajah yaitu ke A8, ya itu tepat ya, benar sekali. Nah di sini sobat catur, jadi langkahnya itu ya kalau dipikir akal biasa ini mau ngapain ke sana, mau ngapain ke situ ya, kok seperti tidak ada tujuan. Tapi kita lihat apa yang akan terjadi dan langkah kejutan apa lagi berikutnya. Oke, setelah kuncinya adalah gajah ke A8, apabila raja hitam ke F7, maka di langkah kedua adalah menteri ke F2. Oke, sekarang kita lihat apakah raja akan ke E6 ataupun balik lagi ke G7. Nah, apabila raja hitam balik lagi ke G7, maka skakmatnya di langkah ketiga terlihat banget ya, sudah jelas ke arah mana? Ya, yaitu ke arah A7 menterinya. Nah, seperti itu ya. Ini solusi yang pertama. Baik, sekarang mari kita lihat solusi yang kedua. Ya, kuncinya adalah gajah, arahnya ke A8. Dan sekarang kita lihat bagaimana raja akan melangkah kemana arahnya. Kalau raja hitam kembali ke F7, maka sekali lagi menteri langkah keduanya adalah ke F2 ya. Tapi apabila sekarang raja hitam ini lari ke H7, maka di langkah keduanya adalah menteri ke H1. Nah ini dia teman-teman ya, langkah keduanya juga sulit dicerna oleh langkah biasa gitu ya. Padahal di langkah kedua menteri ke H1 itu tujuannya adalah satu, mengepin gajah ya. Yang keduanya adalah memaksa raja hitam agar bergeser ke G7. Balik lagi ke asal ya itu. Jadi apabila menteri ke D1, ke C1 atau pun ke B1, ini tidak bisa mat dalam 3 langkah karena gajah yang berada di H6 ini akan membloknya ke G7 ya. Jadi raja tetap di H7. Nah, jadi yang tepat adalah langkah kedua putih menterinya yaitu ke H1. Mau tidak mau raja pun kembali ke G7 karena tidak ada yang bisa bergerak ya. Gajah pun sedang dipin. Dan di langkah ketiga akhirnya skakmat oleh menteri ke B7. Nah sobat catur, perlu diketahui bahwa gajah ke A8 itu memberi ruang dan memberi tempat untuk melakukan skakmat di B7 ya. Kalau tidak ke sana akan kehalangin oleh gajah putih. Nah sekarang sudah jelas ya. Jadi langkah yang tidak terduga dan luar biasa itu, seperti yang tidak masuk akal itu, ternyata ada maksud dan tujuan tertentu dan sangat sulit untuk dibaca. Baik sobat catur, setelah solusi yang kedua, sekarang mari kita lihat solusi yang ketiga. Baiklah sobat catur, ini adalah solusi yang ketiga dan solusi yang terakhir. Mari kita lihat, yaitu tetap ya, kuncinya adalah gajah ke A8. Nah di solusi yang ketiga ini ada satu lagi untuk pelarian raja hitam ya. Dia akan balik lagi ke F7 dan setelah itu menteri ke F2. Lalu apabila raja hitam ke E7 ataupun ke E6, maka di langkah ketiga menteri melakukan sekaknya ke F6. Ya, jadi seperti itu ya untuk solusi yang ketiga dan solusi yang terakhir. Demikian sobat catur, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.
Oke Sobat Catur, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching.